Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Neo Force Tactical Kalimantan Barat Pontianak. Oke kawan-kawan. Jadi kita punya unit ya, unit yang barusan gua tadi bukan barusan sih, tadi gua bikin kontennya masalah si MS Group ya. Unit yang sudah dijadikan sampah, unit 1 juta lebih dijadiin sampah sama dia ya. Jadi sekali lagi gue tekankan buat kawan-kawan terutama yang baru mau mulai main airsoft, baru mengenal dunia airsoft, kalian pesan aja tuh sama dia itu kalau mau uji nyali dompet kalian ya. Bukan ini saya bikin konten-konten begini bukan karena biar kalian pesan ke saya. Banyak tuner di luar itu, banyak tuner yang masih bagus gitu loh. Banyak tuner yang masih lebih baik gitu. Nggak harus ke saya gitu. Banyak loh, banyak sekali. Dan dengan sistem kerja masing-masing lah, dengan skillnya masing-masing, dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Termasuk saya pasti ada kekurangannya juga gitu kan. Tapi minimal kita kerja bener-bener kerja gitu. Enggak yang kayak begini. Ini unit mahal dijadiin sampah begitu kan, dijadiin bangke. Ya udah kita benerin kawan-kawan. Ini unit yang kita kerjain ini ya, unit full metal Colt 1911 ya, yang bahannya full metal gitu. Jadi yang pertama kita kerjakan ini magazine saya skip aja, nggak perlu saya jelasin karena kelemahan 1911 itu kadang-kadang magazinenya itu bisa double fit. Jadi sekarang sudah bagus ya, ini sudah kita setting. Jadi jangan salah, 1911 kelemahannya pertama itu di magazine. Saya akan menjelaskan detail di konten ini. Saya akan membongkar apa saja yang dikerjakan ya. Karena kalian juga harus tahu, terutama ini kawan-kawan yang baru mulai mengenal airsoft, baru mulai ingin memahami airsoft, jangan ketipu. Banyak tuner lain yang aduh susah ngomong gua jadinya. Banyak tuner yang masih bagus gitu loh. Nggak cuman gua gitu, masih banyak kawan-kawan. Aduh. Ya saya sebutin lah ya tuner-tuner ya. Ada Dampit Kopi, ada Dr. Spring ya, ada Mas Ali, 2 channel dia itu Obeng Tang channel ke apa namanya. Nah gitulah, intinya cari sendirilah. Saya cuman ini ada RBN 7000 ya, Ram Bang Ram. Terus siapa lagi ini, maaf nih kalau ada yang nggak gua sebut, 92 Airsoft. Nah banyak kok, banyak. Siapa lagi sih, Jeffrey Rock. Nah banyak tuner itu, banyak, nggak harus kemicin gitu. Jangan kalian cuman ngelihat subscriber. Kalau gua beli subscriber malam ini juga 50 juta juga bisa gitu. 50 juta subscriber juga bisa. Cuman kan kita main murni aja. Kalau dia itu 20 berapa sih, 23.000 kah? Itu tuh beli gitu loh. Tai. Masih aja ada yang mau pesan ke situ. Gua banyak itu, gua sebut-sebutin itu satu-satu tuner ya selain gua ya, yang masih bisa kalian andalkan gitu. Nggak harus ke gua. Gua bukan segala-galanya juga. Gua nggak paling hebat juga. Gua pasti ada kekurangan. Tapi minimal kalian daripada pesen sama si MS Group Store ya. Sekali lagi, daripada kalian pesen sama si MS Group Store, anak dajjal itu ya, lebih baik kalian pesen sama teman-teman saya itu yang lainnya. Ya. Asli sumpah gemes banget gua. Ya udah, kita lanjut bahas satu-satu ya. Magazine sudah saya bahas. Terus saya mau lanjut, kita ngerjain karet yang awalnya itu si micin tidak ganti karetnya. Karet standar dipakainya kita ganti dulu. Oke, ntar kita ambil. Ini bakal gua bikin video detail banget loh, detail banget dari sampai jadilah intinya. Semuanya nggak ada yang saya rahasiain kalau kayak gini caranya. Sumpah gua gemeter loh badan ini, seluruh badan gemeter, pengen gua tampol asli itu orang. Micin, Michael, pengen gua hajar banget loh. Gua hajar habis loh. Beneran. Sampai ada di depan muka gua nih, muka lu ini kena nih. Serius. Gemes banget gua. Anjis. Gila lu, sok keras banget lu jadi manusia ya. Anjis lah sumpah. Lanjut, gua kerja sambil emosi sih asli. Karena ngebenerin barang yang udah jadi sampah itu pusing banget loh bro, asli. Ya kawan-kawan ya, ngerjain barang udah jadi sampah itu pusing banget loh. Bentar, kita nunggu ini kering dulu.
Oke, ini udah kering. Kita buang dulu sampah ini. Jadi ini bukan upgrade ya, tapi ini hanya sampah yang ditempel ke barang gitu ya. Saya tidak akan menganggap ini upgradean. Tuh, platnya sekecil ini loh. Seberapa sih modalnya untuk barang 1 juta lebih, untuk ngasih plat yang lebih gede? Udahlah pakai beginian caranya. Kasih plat yang gede, ngapa sih susahnya? Nah ini ya, saya lihat, saya detail banget, bakal saya bikin detail banget ini videonya. Saya bongkar semuanya, saya perbaiki semuanya, saya jadiin barang ini benar-benar barang yang harganya 1 juta lebih gitu. Oke, kita skip dulu, saya ngabisin kikis ini dulu karena bakal makan waktu kan. Oke kawan-kawan, di sini kita proses penguatan. Step pertamanya di sini saya bikin satu cakar ya, aduh melekat. Saya lubangin seperti ini, masuk cakar 1. Jadi cakar saya itu pakai 2 lapis karena kita main per ekstrim, jadi semua penguatan itu harus diperhitungkan ya. Jadi seperti ini ya cara kerjanya. Oke. Nah, setelah seperti ini kita tunggu kering dulu lemnya, sambil kita juga tambahin terus lemnya sampai dia benar-benar ngunci, udah sangat ngunci, baru kita nanti kikir dulu. Nanti kita tipisin, oke? Nah, ini proses agak sedikit memakan waktu sebenarnya, tapi saya akan liatin sedikit prosesnya. Pokoknya detail banget saya kasih. Ini fokusnya mana lagi? Nah, itu dia. Ya, seperti ini kita kikir sampai si plat lapisan pertamanya ini tipis. Jadi dia untuk penahan tameng pertama untuk si spring gate-nya. Di bagian sininya juga harus tipis. Kita siapin lapisan keduanya, lapisan akhir ya, lapisan intinya. Kita amplas dulu platnya. Udah jadi kayak ini ya, kayak resep masak ya gitu ya. Jadi kayak acara masak memasak jadinya, ada resep-resepnya. Nah ini fungsinya diamplas saat kita lem itu biar dia nyatu dengan si bodinya ya. Oke, kita bentuk dulu. Oke, di lapisan keduanya kita masukin ke bagian yang sudah saya bolongin di sini. Terus kita ukur, kita bengkokin sampai dia benar-benar rapat ya. Benar-benar rapat. Di bagian sikunya itu sangat diwajibkan ya. Kita pakai kikir untuk untuk ngerapetin kayak gitu biar sikunya itu benar-benar bagus gitu ya. Wajib itu. Karena ini masalahnya di perhitungan diameter dan ketebalan gitu kawan-kawan. Jadi wajib presisi sekali. Kalau nggak presisi nanti pistonnya bisa nyangkut di housing. Terus housingnya bisa pecah. Karena dia kegesek sama plat gitu kan. Jadi platnya memang harus tidak boleh melewati batas asli diameter bodinya gitu. Nah, setelah seperti ini sudah jadi ya, sudah mengikuti lekukan-lekukan si bodinya. Aduh, ini. Nah, itu ya. Oke, sudah mengikuti lekukan, kita lem dulu. Untuk penempelan pertama ini tipis ya. Jadi kalau kawan-kawan yang mengalami cantulan piston patah juga ini bisa diterapkan ya untuk memperbaiki. Tapi syaratnya cuma satu, harus telaten ya, harus pelan-pelan, harus sabar ya. Aduh melekat, pakai sarung tangan susah, enakan pakai tangan biasa gitu kalau kerja ngelem gini. Tapi nggak apa-apa karena kita lagi ya bikin konten juga kan, jadi sekalian nggak apa-apa. Oke, setelah lem pertama masuk dia seperti ini, kita biarin dulu sambil seperti tadi kita tambahin lem sedikit demi sedikit sampai dia benar-benar mengikat ya, lemnya antara bodi, lem dan si platnya ini mengikat. Oke, setelah kering kita kikir lagi. Setelah kita kikir, nah itu
sudah bagus ya. Kurang lebihnya sudah mengikuti diameter bodinya ya, tidak melebihi dan mengikuti lingkar bodinya. Nah, baru dilanjut ke bagian penanaman sampai ke dalam gitu ya. Baik kawan-kawan, sebelum kita tanam si platnya ke dalam lingkaran ya, dalam innernya, kita bubut dulu ini bagian sininya. Nah, itu bagian dalaman di sininya ya. Nah, untuk biar dia tidak, si plat ini tidak menonjol di dalam, agar nanti per upgrade-nya gampang masuk, tidak kesempitan masuk ke sini, ke dalam inner diameter ini. Setelah seperti ini, sudah dibubut seperti itu, sudah rapi, tidak ada plat yang menonjol juga. Nah ya kawan-kawan, nah baru kita masukin ke dalam sininya. Nah, untuk informasi juga, kalian membayar harga upgrade itu ya, tidak hanya sebatas pengerjaan dan unit. Nah, kalian bayangin, satu unit aja bisa ngabisin sarung tangan sebanyak ini untuk satu unit. Jadi pengerjaan dari saya itu memang butuh modal ya kawan-kawan. Ini sarung tangan nggak turun dari langit, juga harus beli juga. Ini salah satunya ya, robek gitu ya. Jadi sebanyak ini sarung tangan satu unit, bahkan bisa lebih lagi. Ini sarung tangan baru lagi saya pakai. Jadi pengerjaan itu juga butuh modal. Jadi jangan kalian itu sedikit-sedikit bilang mahal. Ini kerjanya bener-bener gitu, bukan ngolok-ngolok ini kerjanya, bukan ngeledekin ini kerjanya. Ini kerja bener-bener tuh. Satu unit bisa ngabisin sebegini banyak sarung tangan. Baru sarung tangan doang kan. Namanya bahan itu nggak hanya bahan yang nempel di unitnya, tapi bahan untuk proses juga harus diperhitungkan semuanya. Ini nggak gratis kawan-kawannya, saya belinya. Ini tetap saya bayar gitu. Jadi harap dimaklumi jika ada pemasangan harga, berarti ada modal yang saya pakai gitu, bukan omong kosong gitu kan. Nah ini oke, kita lanjut di sini. Setelah kering di sini, kita bubut lagi di bagian innernya. Kita bubut untuk yang kedua kali dan terakhirnya. Susah kali ya dari tadi si fokusnya ini. Nah itu dia, biar innernya itu tetap lega saat masuk per ya, seperti ini kawan-kawan. Kita bubut. Oke, sudah jadi seperti itu kawan-kawan. Nah jadi dia untuk ketebalan dan ketipisannya itu sudah bagus. Jadi dia tetap mengikuti ukuran bodi sebelumnya ya, bodi aslinya. Jadi saat kita ngokang itu dia tidak nyangkut sana sini, stabil. Jadi untuk kestabilan si pistonnya sudah bagus ya. Kita coba masukin. Nah lega. Jadi per itu nggak boleh, ini kan per 14 nih saya pakai nih. Per itu nggak boleh sempit di sini. Kalau dia sempit nanti ngokangnya sakit berat gitu. Nah gitu, karena apalagi ini per 14. Kalau dia sempit di sini, waduh, itu bisa sakit banget gitu ngokangnya. Jadi semakin longgar di sini, ini hitungannya ya, ini hitungannya. Ini edukasi. Kalau semakin longgar di sini, ini salah satu faktor yang bisa membuat kokangan itu enak ya kawan-kawan ya. Nah di sini, jadi semuanya itu harus ada hitungan. Oke, makanya membubut itu saya pakai. Terus agar sedikit lebih kenceng, ini boleh kawan-kawan terapkan untuk kawan-kawan tuner lain juga, siapa tahu bermanfaat ya. Ini hanya untuk kualitas barang bagus ya, tidak untuk bahan yang biasa-biasa aja. Jadi untuk unit-unit full metal, pistonnya boleh kalian bolongin seperti ini. Oke, sudah kita bolongin. Ini juga salah satu trik saya untuk menambah power kawan-kawan. Kenapa? Nah mungkin ini juga klasik ya, juga sudah banyak yang tahu, tapi tidak berani menerapkan di bahan plastik ya, atau ABS. Jadi ini bukan menambah, tapi mengurangi bobot si piston, agar si piston itu bisa lebih cepat ya saat dia
menghembuskan tabungan udara di housing gitu. Jadi dia bisa lebih cepat karena bobotnya lebih ringan. Kalau untuk bahan-bahan piston yang bagus seperti ini, kualitas-kualitas premium, karena harga barang ini bahannya sudah mahal kan. Nah, itu bisa kita lakukan kawan-kawan, tanpa takut pistonnya patah. Jadi nggak perlu takut lagi. Yang penting penguatan di sini sudah baik seperti ini, double cakar ya. Jadi gator kaca, sudah gator kaca seperti ini dan sudah benar-benar presisi. Ini wajib presisi. Nah, baru kalian bolongin. Boleh bolongin kecil-kecil, dua bolong di sini. Kalau saya gede aja satu gitu. Udah lumayan mengurangi bobot. Nah, itu salah satu trik saya untuk mencari power kencang gitu. Nah, jadi nggak semata-mata hanya ngandalin per kan. Terus kita coba masukin lagi apakah pernya nyangkut. Nah, ini kan masih nyangkut tuh. Artinya harus dibubut dikit lagi. Nah, gitu. Bubut aja lagi biar dia jatuh. Oke, baru kita amplas sedikit-sedikit. Amplas layang namanya ini, saya itu ngasih istilahnya itu amplas layang. Apa, ngilangin bekas itunya, bekas bolongannya itu. Kita tes lagi. Nah, udah aman ya. Seperti itu. Lebih cakep juga kan kelihatannya kan, ada jeroannya kelihatan gitu. Nah, oke. Nah, jadi enak tuh. Pernya main enak. Kalau dia kenceng, kalau dia tarik di sini, di bagian sini dia tarik, nanti si per itu di sini, antara dari sini sampai sini dia nggak main karena keterikan gitu, kekencengan. Tapi kalau begini dari ujung ke ujung dia main sama rata gitu, itu fungsinya. Oke, seperti ini. Jadi insya Allah powernya sudah bisa kuat nih, apalagi pernya 1,4 kan. Kita lanjut ke chamber. Nah, ini bagian chambernya. Nah, karena ini chamber posisinya sudah hancur ya, karena habis dilemati sama si goblok ya itu ya. Nah, jadi harus kita bubut dulu di sini untuk kita masukin nanti si karet chamber yang baru. Jadi mau nggak mau kita handmade bikin karet chambernya. Nanti saya jelasin untuk masalah karet chamber dan inner barrelnya. Ini kita bubut dulu dengan mata yang lebih kecil ya, mata bubut yang lebih kecil seperti ini. Nah, untuk bagian chamber yang dibutuhkan karet chamber saat mau dipasang ke sini itu adalah batas. Nah, karena ini sudah dilemati sama si goblok, batasnya hilang. Dia punya batas di sini harusnya. Ya. Fungsinya batas di sini jadi ini batas badan karet chamber dan ini untuk mulut chamber di atasnya, di atas batas itu ya. Di atas batas itu. Mana obeng sih ya. Nah, di sini ada batas harusnya. Terus di sini mulut chambernya di sini nih. Karena batasnya hilang, makanya sudah bisa dikategorikan barang rusak gitu ya. Jadi untuk kawan-kawan, karet chamber itu tidak boleh dilem. Jadi yang melakukan lem untuk bagian chamber dan karet chamber atau karet backing itu hanya orang tolol. Tolol. T-O-L-O-L, tolol ya. Jadi MS Group, Michael, you orang tolol yang sok pro ya. Gua bilang sekali lagi, lu orang tolol yang sok pro. Oke kawan-kawan, ini kita bahas dulu di bagian inner barrel. Inner barrel bawaan si Colt ini, karena karet backingnya itu, karet chambernya itu dia harusnya punya hop up. Jadi untuk unit-unit yang punya hop up, ini karet backing aslinya. Dia ada cowakan di bagian atas seperti ini kawan-kawan. Sebentar, kita cari fokusnya dulu. Kenapa kamera saya susah fokus ya? Nah, itu dia. Jadi ada cowakan seperti itu. Itu untuk unit-unit yang bawaan pabriknya sudah ada hop up. Jadi kita harus bikin inner barrel sesuai inner barrel aslinya gitu ya. Jadi kalau kita ganti inner barrel, kita harus bikin cowakan seperti itu. Sedangkan si anjing ya, dia nggak bikin. Nih orang sok pro, orang cacat ya, orang cacat
orang tolol tapi ngakunya pro. Bikin coakan dia nggak mau, entah nggak bisa atau males atau nggak mau gimana, intinya nggak dibikin gitu ya. Tai ya, Michael, kau tai, kau memang tai ya. Tak bisa upgrade tapi kau ngaku pro, ngakunya full upgrade, ngaku sama orang unit pesanan bapak ini full upgrade, tai. Oke. Nah ini ya, harusnya kayak begini ya. Baik, karena karet backingnya juga sudah hancur, nggak mungkin unit 1 juta punya spare part karet backing. Mau nggak mau kita bikin sendiri ya. Aduh, suwe loh. Iya. Jadi di sini sudah terlalu banyak ditempelin, gua nggak tahu. Jadi kalau gua bongkar, gua takut ngerusak outer barrelnya. Mau nggak mau gua harus mempertahankan inner barrel ini, dan gua bubut dulu bagian sininya karena tadi gua tes di beberapa macam BB itu ada beberapa BB yang nyangkut. Ya, jadi harus gua bubut dulu. Harus saya bubut dulu sampai semua BB los dan bagus ya, presisi. Baru kita bisa pakai dan bikin karet backingnya. Oke, kita lanjut ya. Baik kawan-kawan, untuk chambernya sudah jadi. Maaf kalau karet backing itu ya, karet backing itu saya punya rahasia sendiri kawan-kawan. Gimana cara bikin karet backing, belum bisa berbagi ya kawan-kawan, mohon maaf banget. Harap dimaklumi ya kawan-kawan, tidak semuanya juga bisa saya bongkar karena kita kan ibaratnya kalau pengusaha itu ya pasti punya kartu as sendiri. Nah gitu kawan-kawan. Oke, jadi harap dimaklumi, itu karet backingnya sudah mantap sekali. Cus, waduh, presisi ya. Tapi sayangnya, tapi memang saya senangnya nggak ada hop up sih, serius. Saya lebih senang unit tanpa hop up. Kalau unit airsoft seperti ini ya, kalau airsoft spring itu saya lebih senang tanpa hop up karena insya Allah bakal lebih maksimal. Itu lingkarannya sudah sangat presisi. Afternya seperti ini. Ini tanda kompresi sudah penuh ya kawan-kawan. Sip. Terus kita sudah selesai masalah ini. Kompresi di sini juga tadi saya sudah cek sudah bagus ya, sudah penuh, sudah mantap ya, sudah mantap kompresinya. Di sini selesai. Saya bakal lanjut mempersiapkan bubut bagian bodi, yaitu penyesuaian bodi. Ada sebagian bodi kalau untuk unit metal seperti ini saya ada penyesuaian sendiri dan saya tidak bisa bongkar juga, kita langsung skip dan saya langsung rakit juga ya. Oke kawan-kawan, part terakhirnya ini, pengerjaan terakhirnya kita bakal papas bagian spring guide bagian bawah ini, biar saat kita pakai spring ekstrim dia bisa fungsinya bisa bagus ya. Jadi harus dipapas di bagian sini ya. Oke, untuk terakhir kita tes cantolannya. Soalnya tadi beberapa kali saya coba dia nyantol tapi nggak mau nembak gitu. Jadi cantolannya nggak mau lepas gitu kan. Nah, ini kita pakai spring 14 ya. Oke, akhirnya sudah bisa nembak. Dikarenakan ternyata saya ketemu di diameter. Awalnya saya pakai diameter 13,1 sampai 13,3 ini. Ini kurang lebih di situ 1,4. Terus nggak bisa lepas cantolannya, terlalu rapat dia. Nah tadinya nggak mau nembak seperti itu, cantolannya nggak mau lepas. Akhirnya saya coba ubah di 12,9 mm untuk apa, innernya itu, idenya saya ubah diameter dalamnya itu jadi 12,9, baru dia bisa bagus nembak. Ini kita kokang posisinya. Baik, kalau kita lihat model pistonnya setelah kita bolongin seperti itu, kurang lebih seperti itu ya kawan-kawan. Ini sudah bagus, suaranya juga sudah mantap. Alhamdulillah, akhirnya selesai unitnya. Kita coba kokang. Enak ya, masih dia masih seret ya karena baru, masih perawan. Kita tes tembak, mantap sekali, lupa ada pelurunya ternyata. Baik, seperti itu.
Oke, untuk cara main yang aman, saat ngokang ambil bagian depan ya. Usahakan telunjuk kiri, tahan di trigger, kokang sampai dia klik ya, begitu. Majuin. Maklum ini karena masih perawan ya, jadi dia belum bisa balik sendiri. Nanti lama kelamaan dia normal karena ini masih seret ya, masih perawan banget. Jadi ini baru jadi kan, langsung kita tes seperti ini, kita dengar suaranya. Jadi wajib sudah kembali normal seperti ini, kita baru boleh kita tembakkan ya. Suaranya ini sudah pasti mantap sih. Oke, kita coba. Posisi ini udah jam 1 malam, saya besoknya gara-gara kau nih kambing lembur aku buatkan. Ininya kokang yang baik, ambil dari depan biar nggak terlalu berat. Terus ini usahakan bantu, nggak perlu tenaga, asal dia ada aja di samping kiri situ. Tarik sampai klik ya, sampai klik, tarik habis sampai klik. Bantu maju biar rapi ya. Bismillah. Ya biasalah, botolnya juga nggak tebal kan, jadi seperti itu kawan-kawan. Alhamdulillah unitnya selesai ya bang, bapak di Depok. Jadi saran saya pak, minta kembali uang ininya, uang upgrade-nya bapak transfer ke saya. Jadi bapak bayar unit aja ke mekelnya, uang upgrade-nya mintain balik sama dia biar dia yang bayar ke saya, nggak usah bapak lagi keluar duit. Saran saya sih gitu. Karena sebenarnya kalau kita mau profesional ini, benerin barang udah jadi sampah kayak begini, jadi bagus lagi, itu lebih mahal biayanya daripada upgrade dari nol ya kawan-kawan. Setuju nggak tuh? Kita profesional aja kalau ngomong kah. Tapi kan nggak mungkin tega saya sebagai tuner sama konsumen. Konsumen udah rugi di luar, ya tak jadi korban kita akhirnya. Akhirnya seperti saya ini jadi korban doang, gitu kan. Yang ngerasain duit fullnya si anjing, CMS Group Store, kita yang benerin gitu kan. Udah terlanjur jadi sampah nih barang gitu. Ya, jadi fair kan kalau saya ngomong gitu. Benerin barang yang udah jadi sampah itu jadi bagus, itu sulit gitu ya. Baiklah. Terima kasih. Salam dari gua, Neovos Atikal, Kalimantan Barat, Pontianak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cas.